Lemas semua ini. Sudah sarapan? Jadi Bapak harapkan sebelum berangkat sekolah semuanya harus sudah sarapan. Dan nantinya dalam proses pembelajaran kita nggak ada yang sakit. Baik. Sebenarnya ya sebelum kita mulai tentunya kita berdoa. Mana ketua kelas itu ketua mana? Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kemudian sebagai kebiasaan kita sebelum kita mulai belajar, kita menyanyi lagu wajib. Jadi untuk menumbuhkan cinta kita terhadap tanah air kita, kemudian untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, untuk itu marilah kita sama-sama untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya. Mungkin kembali saya mohon bantuan kepada Ibu Ketua untuk memimpin zakat. Ya, Indonesia Raya ya. Waktu kalau begitu mungkin Bapak pimpin langsung ya. Untuk itu saya harapkan kita semua untuk berdiri. Kita Indonesia Raya. 1, 2, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, selesai semuanya. Baik, untuk kebiasaan selanjutnya, marilah kita semua membaca ayat pendek. Ya, Alhamdulillah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la
Baiklah, selanjutnya kita absen ya. Coba sekarang kalian tengok kiri kanan kalian. Nah, adakah temannya yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Dan untuk bagi nantinya kalau ada teman-temannya yang berhalangan masuk kelas, sakit atau apa, nanti silakan bersurat ya. Kirim surat atau bisa pakai via chat ya, chat WA. Bapak, saya tidak bisa masuk berhubung Anda sedang sakit dan sebagainya ya. Oke. Sebelumnya, jadi materi minggu lalu kita sudah belajar tentang menjadi hidup sederhana. Itu pelajaran kita ya kemarin ya, bagaimana cara kita menjadi menerapkan hidup sederhana. Oke, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya. Namun Bapak sebelum masuk ke materi, Bapak ada pertanyaan. Nah, nantinya kalau ada di antara anak-anak semua yang bisa jawab, tolong angkat tangan. Oke, karena pertanyaan Bapak nantinya akan berkaitan dengan materi yang kita akan pelajari. Baik, pertanyaan pertama, adakah yang tahu, adakah yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah? Ya, silakan Marni. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi sebagai pedoman hidup. Oke, benar. Aplaus untuk Marni. Wahyu yang diturunkan sebagai pedoman hidup. Oke, benar. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Ya, Maryam. Meyakini dengan sepenuh hati, pengucapan dengan lisan, dan perbuatan diamalkan dengan perbuatan. Mantap. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan hati, Pengucapan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Mantap. Baik. Oke. Jadi materi Bapak akan menggunakan poin-poin. Baik. Meyakini kitab Allah. Siapa yang foto itu? Ini pertanyaan tadi ya. Nah, apa yang dimaksud dengan makna iman kepada kitab Allah adalah kebenaran wahyu Allah yang mengandung petunjuk kebenaran bagi umatnya. Kemudian iman kepada Allah yaitu diucapkan, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu tentang memahami kemudian kemudian yang ketiga memahami itu akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai, nah
Bapak punya gambar. Di layar ada gambar. Lihat, foto coba lihat. Nah, sekarang Bapak minta pada gambar tersebut adakah yang bisa menyimpulkan atau bisa menjelaskan apa yang terjadi tentang gambar itu. Tentunya ini berkaitan juga tentang pembelajaran kita pada kali ini. Coba apa yang kalian pahami? Angkat tangan. Berbuat syirik. Siapa? Coba angkat tangan. Berbuat Syirik. Berbuat syirik. Ya, bisa masuk. Ada yang lain? Mami? Meminta pesugihan. Meminta pesugihan. Ya, benar. Ada yang lain? Bapak. Meminta pertolongan kepada jin dan teman. Oke, meminta pertolongan kepada jin, tidak meminta pertolongan kepada Allah. Baik. Nah, untuk itu sebelum kita Bapak jawab, kita akan cari jawabannya pada pembahasan kita. Nah, dari sudah dijawab apa itu iman kepada kitab Allah. Ya, tadi temannya sudah menjawab betul, yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul. Semua wahyu yang diturunkan. Nah, kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada berapa? 4. Pertama, Taurat. Atau kita mulai dari Zabur. Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, sekarang kalau kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Nabi Daud. Nah, kalau Taurat, Nabi Musa. nah, kalau Injil, dan kalau Al-Quran, alaihi wasallam. Jadi hari ini adalah merupakan hari lahirnya Untuk itu kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Baik, kita mulai dari kitab Zabur. Nah, kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Di Darussalam pada abad sebelum
kitab yang terakhir adalah kitab Al-Qur'anul Karim. Tentunya kita harus sebagai umat yang terakhir harus semua paham bahwa kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana? Di Nah, itu sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran sendiri diturunkan pada tanggal berapa? Paham pintar-pintar. Baik. Adapun isi pokok pada Al-Quran itu sendiri pertama yaitu tentang hukum akidah atau akhlak. Kemudian hukum syariat. Kemudian penyempurnaan muamalah, penyempurnaan kitab sebelumnya. Baik. Bapak jelaskan. Nah, kitab Al-Quran sendiri itu adalah posisinya menggantikan kitab-kitab terdahulu. Jadi yang digantikan itu Taurat, Zabur, Injil. Namun tidak terlepas karena kitab yang tiga itu sudah termuat dalam Al-Quran. Jadi sudah ada dalam Al-Quran tanpa menghilangkan ajaran-ajaran yang sudah ada pada kitab-kitab sebelumnya. Baik, paham ya? Nah, namun sekarang banyak yang berpendapat karena dari latar belakang sejarah dan pandangan yang berbeda-beda. Nah, tidak sedikit yang meyakini kalau seperti kitab Injil itu. Nah, di kepercayaan umat Nasrani bahwa kitab Injil itu adalah sebagai ajaran pedoman ajaran mereka. Padahal sudah jelas kalau menurut Al-Quran agama kita yang Islam itu bertentangan jauh sangat beda terhadap isi kitab versi Injil. Nah, itu ajaran mereka kalau kitab Injil itu tapi sudah diubah, tidak sesuai dengan isi yang dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, kalau Nasrani itu adalah memakai kitab Injil tapi versinya sudah diubah. Sama kayak kitab Taurat. Kalau secara Islam Taurat itu kan diturunkan sama Nabi Musa. Namun, dalam ajaran Yahudi, itu kepercayaan sebagai ajaran atau pedomannya bagi mereka, tapi itu bertentangan jauh secara Islam, secara apa yang termuat dalam Al-Quran. Baik. Nah, isi Al-Quran pertama akidah. Nah, akidah, kemudian muamalah, kemudian syariat, lalu kemudian akhlak karimah, diajarkan kita sebagai bagaimana cara berakhlak yang baik, bagaimana cara berakhlak kepada guru, kepada orang tua dan masyarakat umumnya. Kemudian sejarah, lalu kemudian dasar ilmu pengetahuan. Baik. Nah, jadi materinya kita sudah cukup. Namun sebelumnya, sekarang Bapak ada tugas kelompok. Kalian paham dengan penjelasan Bapak yang tadi itu ya? Paham. Oke, baik. Sekarang di depan itu sudah ada LKPD atau lembaga kerja. Nah, sekarang Bapak minta semuanya buat kelompok. Nah, Bapak hitung dari sini. Mulai dari Taurat ya. Al-Quran.
Ulang. Yang semangat atau perlu kita breaking dulu ya? Ya. Breaking dulu, oke? Belum kerja, Bapak ada. Sekarang berdiri. Dengarkan apa-apa dari Bapak. Tuliskan Bapak angka 8 pakai tangan kalian. Tangan mana tangannya? Kedua tangannya tulis angka 8. Ya. Angka 8 lah. Kemudian huruf B. A ya. Oke, A. Sekarang menggunakan kepalanya. Tuliskan Bapak angka 8 menggunakan kepala. Belum selesai. Angka 8 menggunakan kepala. Oke, huruf A. Oke, sekarang tuliskan Bapak angka 8 menggunakan pantat. Dari yang kedua. Huruf A menggunakan pantat. Oke. Mantap. Oke. Sekarang semuanya boleh bersuara kecil. Laura. Oke, silakan semuanya. Bapak minta duduk sesuai nama kelompoknya. Yang Taurat duduk sama Taurat, yang Zabur duduk sama Zabur. Oke, Taurat di sini. Taurat di sini. Bukan. Silakan kalian salin lembar kerjanya ke lembar kerja kalian sesuai ada wilayah. Oke, nama kita Allah, nama Rasul, tempat, waktu, pokok. Ya. Tapi semuanya harus kerja kelompok. Kitab Taurat. Nah, semuanya aktif ya.
dia tampil di urutan ketiga. Mungkin? Oke, mantap. Silakan. Oke. Bersiap, langsung saja. Nomor 1, nama kitab Al-Quran. Nama Rasul Nabi Muhammad SAW. Tempat di Mekah, Madinah. Waktu pada 7 Masehi. Isi pokok antara lain 1. Akidah, 2. Hukum-hukum syariat, 3. Maklumat penyempurna kitab yang terdahulu, 4. Memiliki 114 surah, 5. Memiliki 30 juz, 6. Memiliki 6.666 ayat, 7. Diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Misalnya gambar di depan itu tentang pokok masalah kita, pembahasan kita pada hari ini. Nah, di sana memang benar dua orang nenek-nenek dan kakek-kakek sedang meminta kesucian. Nah, hubungannya apa? Jadi dua orang tersebut telah berbuat syirik. Sebelum kita akhiri pembahasan kita pada hari ini, tentunya apa yang bisa kita simpulkan pada pembahasan kita yaitu tentang yang pertama, Iman kepada dari pembahasan kita pada kali ini. Jadi ada 3 kesimpulan. Apa kalian senang dengan materi kita pada hari ini? Senang? Baik, terima kasih. Kalau kalian senang, Bapak juga senang. Baik, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah.